Shalom semuanya, sahabat PTKM. Saya bersyukur hari ini bisa menyapa kawan-kawan semua melalui renungan singkat hari ini. Kita sama-sama mau belajar hari ini tentang firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan kepada kami. Kami mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah Tuhan yang memberikan kami pengertian daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai firman-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, hari ini suatu yang sangat saya syukuri bahwa saya bisa menyapa kawan-kawan melalui rekat hari ini, dan kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah tentang kesetiaan gitu ya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang kesetiaan, saya mau mengajak kawan-kawan dan menanyakan kepada kita semua dalam hati kita bahwa siapa sesungguhnya Yesus bagi kita gitu. Jadi silakan kawan-kawan, saya kasih waktu mungkin 3 detik, tanyakan terlebih dahulu bahwa siapa sih Tuhan itu bagi kita gitu ya. Siapa sih Yesus bagi kita gitu. Mungkin kawan-kawan bisa menjawab dalam waktu 3 detik. Oke, mungkin ketika kawan-kawan sudah menjawab, kenapa saya menanyakan seperti itu? Saya ingin mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mengalami Yesus secara pribadi gitu. Karena ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan, kita harus tahu dulu siapa pribadi Yesus dalam hidup kita gitu. Jadi nanti kita bakal lebih gampang memahami firman Tuhan gitu ya. Oke, baik, hari ini kita belajar tentang kesetiaan teman-teman, bahwa apa sih arti kesetiaan gitu ya. Kenapa kita harus belajar kesetiaan, apa yang mau kita harapkan dari kesetiaan gitu. Mungkin kawan-kawan semua sudah sering mendengar kesetiaan gitu ya. Lagi mungkin yang lagi pacaran nih mungkin ya. Mungkin sama pacarnya mungkin sering bilang aku setia sama kamu, aku setia gitu. Tapi kenapa kita orang Kristen harus belajar tentang kesetiaan gitu? Saya mau katakan bahwa secara simpelnya mungkin kesetiaan itu berarti kita bertahan dalam suatu hal, bertahan dengan sesuatu hal gitu ya, baik dalam hubungan ataupun dalam apapun gitu. Tapi memang kesetiaan ini saya mau katakan bahwa bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, bukan hanya sekedar omongan, tapi ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Dan juga kesetiaan ini tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Jadi walaupun apapun keadaan kita harus dituntut untuk setia gitu. Mungkin kita buka ayat pertama kita di dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Di dalam firman ini dikatakan bahwa banyak sekali orang yang mengatakan diri baik hati, tapi hari-hari ini sangat sulit untuk kita menemukan orang yang benar-benar setia, teman-teman. Bahwa kadang orang setia itu dia terpengaruh akan keadaan. Mungkin ketika keadaannya baik dia setia, keadaannya buruk dia tidak setia. Tapi saya hari ini mau bilang bahwa kita ada hari ini itu adalah dari bentuk tindakan kesetiaan Tuhan pada kita. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Bahwa dulu waktu kita diciptakan, waktu kita masuk ke dalam dosa ya, Tuhan awalnya sudah membuat kita di tempat yang indah. Setelah itu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Tapi ketika Adam dan Hawa melakukan dosa dan dibuang ke dalam dosa, kalau Tuhan saat itu tidak setia, mungkin dia akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau setia, karena firman Tuhan juga mengatakan segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Makanya Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai seterusnya, dia tetap setia sama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, Tuhan tidak mau melihat kita hina, kita penuh dosa. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan tetap setia sama kita sampai hari ini, sehingga dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, teman-teman. Jadi kesetiaan itu tidak terpengaruh dengan keadaan apapun, karena Yesus sudah menunjukkan itu sama kita bahwa dia tidak peduli keadaan kita. Mau kita saat ini hancur hati, saat ini kita penuh dosa mungkin, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa dia tetap setia sama kita. Tapi pertanyaannya hari ini adalah sama kita, teman-teman, bahwa bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita manusia yang sudah menerima bentuk kesetiaan Tuhan sama kita hari ini? Coba kita tanyakan dalam hati kita, apakah sampai hari ini dulu saja? Mungkin nanti kok kedepannya nanti kita bahas lagi. Tapi sampai hari ini, apakah kita sudah bisa mengatakan bahwa kita setia sama Tuhan?
Apakah kita sudah setia, sudah bisa mengatakan aku setia sama Tuhan? Karena memang Tuhan tadi bilang bahwa sulit sekali menemukan orang yang setia. Tapi kenapa sih kita harus belajar setia? Kenapa kita harus setia? Yang pertama jelas karena memang Tuhan sudah setia sama kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak setia. Karena jika kita setia, kita akan menerima upah kesetiaan. Saya mau ngajak kita hari ini belajar tentang apa sih upah kesetiaan itu. Jadi biar kita juga bisa mengerti bahwa kita hidup harus setia sama Tuhan. Yang pertama, ketika kita setia, kita akan mendapat upah kesetiaan. Yang pertama itu adalah orang setia diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa orang setia akan diberkati Tuhan. Tapi jangan kawan-kawan berpikir bahwa ketika kita setia, kita akan mendapatkan berkat selalu, kita akan mendapatkan hidup yang enak selalu, tidak ada masalah dengan pribadi. Tidak. Saya mau katakan contoh begini, ketika mungkin ada seorang pacaran menjalin hubungan, bahwa ketika sepasang kekasih ini sudah mengatakan bahwa dia akan setia dengan pacarnya, pertanyaannya apakah dalam hubungan mereka, walaupun mereka sudah saling setia, apakah hubungan mereka akan baik saja? Apakah tidak pernah ada masalah dalam hubungan mereka? Pasti ada. Jadi yang saya mau katakan bahwa dalam kesetiaan tadi, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa kesetiaan tidak terpengaruh akan keadaan. Saya mau katakan hari ini sama teman-teman bahwa ketika engkau punya masalah, ketika engkau apapun keadaanmu hari ini, saya tidak tahu mungkin apa keadaan kawan-kawan hari ini, baik itu siapa tahu kita lagi ada sakit penyakit, siapa tahu kita lagi ada masalah yang besar dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita. Tapi Tuhan bilang ketika engkau setia, ketika engkau mengandalkan Tuhan, hidup akan berkati. Karena Tuhan bilang dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, tapi kau harus hidup setia, teman-teman. Saya mengatakan bahwa hiduplah dengan setia sama Tuhan, bahwa hidup akan diberkati. Apapun keadaanmu sekarang, apapun masalahmu sekarang, ketika engkau setia dalam keadaan apapun, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Yang kedua, orang setia akan diangkat menjadi pemimpin, teman-teman. Bahwa ini yang menjadi saat di kehidupan yang akan juga sering terjadi gitu ya. Bagaimana di sebuah perusahaan mungkin ada karyawan yang sudah lama bekerja, ketika dia setia dalam perusahaan itu, mungkin ya lama dia akan diangkat jadi pemimpin. Itu di dunia, bahwa apalagi dengan Tuhan gitu. Kita mau baca firman ayat-ayat Tuhan di Matius 24 ayat 45 sampai 47. Ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45 sampai 47 dikatakan seperti ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuhan sudah menjanjikan itu, teman-teman, bahwa ketika kita hidup setia dalam perkara-perkara yang diberikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita lebih tinggi dari yang lain. Kita akan diangkat menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala. Jadi hiduplah dengan setia, maka engkau akan diangkat Tuhan, engkau akan diberikan jabatan yang tinggi dalam hidupmu oleh Tuhan. Selanjutnya adalah orang yang setia orang setia yang dapat mendengar suara Tuhan gitu ya. Ketika kita hidup setia dengan Tuhan, otomatis kita akan memiliki koneksi pribadi dengan Tuhan gitu. Ini terjadi dulu zaman Musa. Tuhan berbicara secara pribadi dengan Musa. Mungkin kita baca di Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku.
berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sini Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa orang yang setia sama Tuhan seperti Musa, dia akan memiliki koneksi pribadi dengan Tuhan. Kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan ketika kita setia. Tuhan tadi bilang perumpamaan ini dikatakan hambanya Musa saat itu ada yang mengata-ngatai dia, dan akhirnya Tuhan berbicara secara langsung, dan dikatakan di situ bahwa bukan terus terang, bukan dengan teka-teki, ia memandang rupa Tuhan. Dan hari ini juga saya mau katakan bahwa tidak satu hal yang tidak mungkin ketika hari ini kita akan juga bisa memandang rupa Tuhan. Jika kita hidup setia hari ini, kita setia sama dia, kita setia menjalankan perintahnya, kita akan bisa mendengarkan suaranya, kita akan bisa mengerti dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, teman-teman. Jadi itu pula dengan setia kau akan mendengarkan suara Tuhan, gitu ya. Yang berikutnya adalah orang setia akan dipercayakan lebih banyak. Kita buka ayatnya dalam Matius 25 ayat 28 sampai 29. Matius 25 ayat 28 sampai 29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapakah yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Teman-teman, sini saya mau katakan bahwa ketika kita hidup setia, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Tuhan akan berikan, bahkan lebih. Sehingga karena kesetiaan itu sebenarnya berbicara bagaimana kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi ketika kita setia dalam hal kecil terlebih dahulu, Tuhan akan memberikan kita lebih, karena kita akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak setia, gitu ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman hari ini, tanyakan kembali dalam hidup kita sampai hari ini bagaimana kita setia. Bahkan ketika kita setia saja terhadap manusia, mungkin kita punya menjalin hubungan, gitu ya, bukan apapun itu, hubungan pacaran atau persahabatan. Di dalam kehidupan manusia saja kita perlu kesetiaan. Bahkan ketika kita setia sama manusia pun, kita mendapatkan hal yang baik dari orang lain, gitu ya. Kita akan mendapatkan hal yang baik, kita akan mendapatkan pujian dari manusia bahwa kita orang yang setia. Apalagi dengan Tuhan. Jika kita setia dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita lebih. Kenapa? Karena kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola hak kerajaan Allah, gitu. Jadi Tuhan mau memberikan itu hanya kepada orang-orang setia. Jadi teman-teman, mari kita perbaiki diri lagi sampai hari ini dan bahkan sampai ke depannya. Bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan? Apakah kita sudah setia, sudah bisa melakukan tindakan, bukan hanya ucapan-ucapan saja, aku setia Tuhan sama aku, setia samamu Tuhan, bukan, tapi tindakan yang kita tunjukkan dari hidup kita. Apakah sudah menunjukkan kita setia sama Tuhan? Apakah kita sudah bisa menunjukkan itu sama orang lain, mungkin, gitu ya. Mungkin juga dari hal kecil. Mari teman-teman, kita belajar untuk hidup setia, karena sampai pada akhirnya ketika Yesus datang, bukan orang-orang yang berseru yang dicari Tuhan, tapi orang-orang yang setia sampai kesudahannya, gitu. Jadi kita buka di Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Teman-teman, ketika kita hidup setia dengan Tuhan, yang saya bilang tadi bahwa hidup kita bukan tidak ada masalah, hidup kita tidak akan enak-enak terus, hidup kita bukan hanya mendapatkan berkat saja, tidak. Tapi Tuhan mau lihat bahwa ketika engkau dalam keadaan apapun, apakah engkau tetap setia? Ya. Kalau kita lihat di Alkitab bahwa Nabi banyak kisah-kisah yang menunjukkan tentang kesetiaan, ya. Yang paling kita mungkin tahu Nabi Ayub, mungkin ya, bahwa Tuhan pengen melihat kesetiaannya, sehingga apa yang dimilikinya semua diambil Tuhan. Tapi yang saya bilang tadi bahwa
tidak ada alasan untuk kita tidak setia sama Tuhan, dan kesetiaan itu tidak memandang keadaan kita. Sehingga Ayub apapun keadaannya, bagaimana dihancurnya, keluarganya hancur, dia tetap berkata, dia tak percaya sama Tuhan, dia tak mengatakan dia tetap setia sama Tuhan. Maka akhirnya Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan dia lebih banyak lagi, Tuhan mengangkat dia jadi pemimpin, Tuhan berbicara dengan dia secara langsung. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk hidup setia, kita belajar untuk bisa hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang, hanya orang-orang setia lah. Dan kita berharap, saya berharap, dan kawan-kawan semua, kita adalah orang-orang setia yang nantinya ketika Tuhan datang, kita didapati yang setia. Mungkin ini bisa saya sampaikan teman-teman, biarlah ini menjadi kekuatan kita, menjadi pelajaran bagi kita hari ini, biar kita selalu hidup dalam kesetiaan. Dan Tuhan sudah setia sama kita, dan kita harus juga menunjukkan kesetiaan itu. Mungkin itu saya mau sampaikan. Sekali lagi, dimanapun kawan-kawan menyaksikan video ini dan kapanpun, saya berharap kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkati Tuhan. Tapi ya, selalu andalkan Tuhan, selalu setialah sama Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah selesai belajar tentang firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup setia kepada Bapak, karena Engkau telah setia sama kami sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kami Tuhan, siapapun yang menyaksikan video ini Bapak, percaya dan kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah bagi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati PT KM, biar PT KM terus menjadi wadah pertumbuhan iman kami Bapak, biar PT KM makin banyak memenangkan jiwa-jiwa Yesus. Berkati seluruh pengurus-pengurus Tuhan, biar Tuhan memberkati pengurus-pengurus menjalankan memimpin PT KM dengan baik Bapak. Terima kasih, berkati semua yang Tuhan berdoa Tuhan seluruhnya.